Cerita Arwah Berduka volume yang ke-6 bagian yang ketiganya kini akhirnya kembali dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada kesempatan ini, maka kita pun akan bisa melihat sama-sama tentang sedikit potongan cerita mengenai jalannya pertarungan dari Cray dan juga jalannya pertarungan dari party Grieving Soul ketika mereka sedang bertarung melawan monster Demon Fox terkuat di dunia, yaitu monster Demon Fox level 10 dengan ekor 13. Dan juga semua anggota keluarga demonnya itu, mereka adalah Brother Fox dan juga Sister Fox. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan utamanya, maka kami pun akan memberikan peringatan lebih dulu bahwa di dalam volume ke-6, cerita dari pertarungan Cray melawan Demon Fox dipecah menjadi dua bagian. Bagian yang pertamanya adalah cerita tentang pertarungan masa lalu yang terjadi tepat pada waktu 4-5 tahun yang lalu. Atau lebih tepatnya, 1 tahun dari pertama kalinya Cray memutuskan untuk bisa menjadi hunter. Serta ketika pada saat itu Cray masih berusia 16-17 tahun, mirip seperti teman-temannya. Kemudian yang keduanya, kisah petualangan dari Cray tersebut diceritakan ulang oleh adik dari Cray, yaitu Lucia Roger, di dalam dua kesempatan yang berbeda. Kesempatan pertamanya ada pada rapat pertemuan antara pihak kerajaan Zebrudia. Ketika pada video kemarin, Cray sedang dipanggil oleh komandan dari polisi militernya. Dan kesempatan keduanya, Lucia pun kembali melanjutkan ceritanya lagi ketika Citri kemarin mengajak teman-temannya rapat untuk dapat mengambil keputusan bersama bahwa party Grieving Soul sekarang sudah berniat untuk bisa mengikuti Cray demi dapat menjalankan misi penting dari raja, tentu saja tanpa sepengetahuan dari pihak kerajaan. Ketiga, cerita ini tidak lengkap dari sananya. Alias, cerita pertarungan melawan Demon Fox sekarang masih terputus. Mengingat kenyataannya, Lucia hanya mengucapkan beberapa potongan kalimat saja di dalam semua isi ceritanya sekarang. Barulah pada novel bagian yang selanjutnya, alias pada chapter yang berikutnya, cerita dari Lucia pun akan kembali dilanjutkan lagi ketika mereka sedang melakukan sebuah petualangan. Intinya, cerita ini adalah cerita masa lalu. Dan juga cerita ini adalah cerita bagian pertamanya yang sudah disampaikan oleh Lucia kepada kita. Oleh karena itu jika sudah jelas, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju tepat ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, ketika pada saat ini, Cray sudah selesai mengumpulkan semua anggota party terbarunya, yaitu Kecaka, True Sergeant, Pilkenaik, dan juga Temapo Chris. Maka pada kesempatan yang sama tersebut, Lucia yang kebetulan sedang berada pada lokasi yang berbeda, dia pun sekarang langsung bercerita kepada kita bahwa pada waktu 5 tahun yang lalu, party dari Grieving Soul yang kebetulan saat itu sedang berpetualang, maka mereka pun tidak sengaja berhasil menemukan gudang harta karun dengan bentuk yang sangat aneh, yaitu sebuah gudang harta karun alias sebuah dungeon dengan bentuk seperti kuil atau bentuknya sama seperti candi. Lalu ketika mereka mencoba untuk bisa mengecek level berapakah tingkat kesulitan dari gudang harta karun ini, pihak organisasi dari para hunter pun sekarang sama sekali tidak bisa menjelaskan. Karena menurut data mereka, gudang harta karun ini sekarang masih belum mendapatkan penilaian, serta belum ada satupun orang yang masuk ke dalamnya. Tapi jika dilihat dari kapasitas mana yang sangat besar, maka menurut Guard, gudang harta karun ini sangat mirip sekali dengan gudang harta karun kebun Prisma alias Prince Garden yang kebetulan belum lama berhasil ditemukan oleh Cray juga. Yaitu ini adalah gudang harta karun level 10. Berdasarkan hal itulah, pihak organisasi dari para hunter sekarang otomatis langsung melarang Cray untuk bisa masuk ke dalamnya, mengingat hal itu sangatlah berbahaya. Namun seperti biasanya, ketika Cray sekarang sudah berniat untuk bisa menemukan sebuah relik langka yang kebetulan terdapat di dalam gudang harta karun tersebut, maka Cray pun sama sekali tidak peduli dengan peringatan dari kelompok asosiasi para hunter. Serta di saat yang bersamaan itu, Cray pun kini seketika langsung masuk untuk dapat segera menyelesaikan dungeon ini dengan menggunakan keberaniannya. Alias, Cray masuk ke dalam dungeon hanya dengan modal nekat saja. Menyaksikan keberanian dari Cray, semua teman-teman yang lain tentu saja saat ini tidak mau kalah. Hingga di saat yang bersamaan itu, mereka pun kini seketika langsung masuk juga untuk dapat bisa segera mengejar Cray. Nah, mulai dari sanalah terjadi sebuah jalannya pertarungan panjang di antara kelompok party dari Grieving Soul melawan monster demon yang ada di dalam dungeon tersebut. Sederhananya, party dari Cray kini seketika langsung dihadang oleh keluarga dari monster demon Fox. Mereka adalah Brother Fox dan juga Sister Fox.
Di satu sisi, semua anggota party dari Grieving Soul sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan mereka berdua. Karena tidak peduli sekuat apapun kekuatan dari party Grieving Soul. Namun, di hadapan kekuatan dari para monster Demon Fox, mereka semua pun sama sekali tidak ada yang bisa bergerak setelah tubuh dari mereka diajar habis-habisan oleh para monster. Sementara itu di sisi lainnya, Cry pun saat ini masih sama saja seperti biasanya. Di mana pada dasarnya tidak ada satupun serangan dari mereka berdua yang mampu untuk dapat melukai tubuh dari Cry. Sebagai gantinya, Cry yang terlihat paling bersemangat di antara semua teman-temannya ini, sekarang dia pun tiba-tiba saja langsung mengeluarkan sebuah makanan dari balik kantong bajunya itu, yaitu sebuah makanan dengan nama Aburage. Mengingat di dalam pertarungan mereka, Cry pun tanpa sengaja justru malah bisa mendengar suara lapar dari perut Sister Fox. Menyaksikan hal itu di depan matanya, monster Demon Sister Fox ini tentu saja seketika langsung menghampiri tubuh dari Cry. Serta tanpa banyak basa-basi, dia pun sekarang langsung memakan bekal makanan dari Cry itu. Alias, dia pun langsung memakan bekal Aburage yang sudah diberikan oleh Cry kepadanya. Di momen itulah, monster Demon Fox kecil ini pun sekarang justru malah merasa berhutang kepada Cry. Karena gara-gara Cry, dia pun jadi bisa merasakan makanan enak lagi. Berdasarkan hal tersebut, maka dia pun akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Cry. Yaitu, dia pun kini akan berjanji kepada Cry bahwa di dalam waktu 100 tahun ke depan, maka dia pun tidak akan menyerang dan juga dia pun tidak akan melukai tubuh dari Cry serta tubuh dari semua teman-temannya. Ditambah, dia pun juga akan berusaha untuk bisa berteman dengan Cry. Namun sebagai gantinya, Cry pun harus memberikan dia Aburage lagi jika dirinya nanti bisa kembali bertemu. Oh iya, sebagai catatan ya, semua monster demon yang bisa berbicara, seperti keluarga dari monster Demon Fox ini, mereka adalah monster demon dengan tingkat yang paling tinggi atau disebut dengan High Phantom. Di mana di dalam praktiknya, mereka pun bisa pergi keluar dari dalam gudang harta karun tersebut. Serta mereka pun juga bisa hidup dengan normal, mirip seperti manusia lainnya, walaupun pada dasarnya mereka adalah seorang monster. Bahkan tanpa banyak diketahui, di dalam setiap negara dan juga di dalam setiap party yang ada di dalam ibu kota negara Zebrudia, pasti akan ada 1 atau 2 orang monster demon yang sedang menyamar. Dengan sebuah tujuan untuk bisa menjadi mata-mata bagi kelompok organisasi Demon Fox, supaya mereka bisa segera menghancurkan dunia dengan menggunakan cara-caranya sendiri. Nah, tepat ketika pada saat itu, monster Demon Sister Fox ini sekarang sudah berhasil dijinakkan oleh Cry. Dan juga ketika dirinya sudah berjanji kepada Cry untuk tidak akan menyerangnya lagi selama lebih dari 100 tahun ke depan. Maka, tepat dari arah belakang mereka, tiba-tiba saja ibu dari monster Demon Fox ini, sekaligus raja terkuat dari para monster demon ini, kini seketika langsung memutuskan untuk keluar. Serta mulai dari sana jugalah pertarungan 1 lawan 1 di antara Cry melawan Demon Fox ekor 13 ini kini seketika akan langsung dimulai. Tapi sayangnya, cerita di dalam novel ini hanya berhenti sampai di situ saja. Alias, cerita dari Lucia yang disampaikan menuju kepada kita sekarang baru sepotong saja. Sesuai dengan isi paragraf yang terdapat pada chapter yang ketiganya. Jadi, untuk bisa tahu lebih lengkap tentang seperti apakah jalannya pertarungan dari mereka berdua, maka kita pun masih harus menunggu isi cerita lanjutannya lagi yang ada pada bagian yang keempat atau pada bagian yang kelimanya. Sederhananya, setelah cerita singkat dari Lucia saat itu kebetulan sudah selesai, maka pada kesempatan ini, Sin pun kini seketika langsung berpindah kembali menuju ke dalam sudut pandang dari Cry lagi. Di mana pada kesempatan itulah, Cry pun tanpa pikir panjang sekarang langsung menjelaskan tugas dari teman-temannya menuju kepada komandan. Supaya kekuatan dari para anggota parti terbarunya ini sekarang menjadi tidak diragukan lagi dan juga tidak diremehkan oleh kelompok pasukan militer dari kerajaan. Pertama, tugas dari Kru Sargen adalah sebagai support. Di mana di dalam praktiknya, Krus memiliki kewajiban untuk dapat bisa mengisi ulang semua mana dari artefak yang sekarang sedang dibawa oleh Cry. Atau dengan kata lain, Kru Sargen adalah charger dari semua reliknya. Jadi gara-gara tujuan itulah, maka Cry pun sama sekali tidak protes ketika Lapis memintanya untuk bisa mengajak Krus. Mengingat Krus Argent adalah seorang elf alias seorang noble spirit, maka sudah jelas kapasitas mana dari seorang Krus sangatlah luar biasa besar walaupun sekarang dia masih level 3.
Kedua, tugas dari Kecaka-Kecaka adalah titik. Sayangnya, belum sempat Krai memberikan tugas utamanya kepada Kecaka. Maka di momen yang sama itulah, Kecaka pun langsung memotong ucapan dari Krai dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Yaitu, Kecaka-Kecaka, Kecaka-Kecaka, Kecaka-Kecaka. Kecaka-Kecaka, Kecaka-Kecaka. Atau simpelnya, Kecaka-Kecaka sama seperti Ryulan. Di mana pada dasarnya, mereka berdua pun sekarang hanya berbicara dengan menggunakan satu buah kata saja. Menyaksikan hal itu, Krai yang nampak sangat kebingungan, kini seketika langsung melewatinya. Hingga pada kesempatan yang berikutnya, Krai pun segera menjelaskan tugas dari anggota yang ketiganya. Yaitu tugas dari Kill alias golem yang sudah dibuat oleh si Tri ini adalah untuk bisa menjadi pelindung atau sebagai guardian. Jadi, kedepannya di dalam setiap pertarungan, golem dari si Tri inilah yang akan bertarung paling depan demi dapat melindungi semua teman-temannya, termasuk untuk bisa melindungi Krai. Kemudian penjelasan yang terakhir adalah anggota andalan dari Krai, yaitu Tem Apokris. Mengingat untuk saat ini, Apokris adalah hunter dengan level paling tinggi di antara semua teman-teman barunya itu. Maka secara otomatis, Krai pun langsung menyerahkan tugas yang paling berat menuju kepadanya. Yaitu, tugas dari Apokris adalah untuk dapat bisa menggunakan kekuatan sihirnya demi dapat mengalahkan pasukan dari para naga atau pasukan dari para undead yang menyerang. Jadi berdasarkan hal itulah, maka Krai pun segera meminta Apokris untuk bisa terus berjaga. Karena menurut Krai, serangan dari pasukan monster naga ini bisa datang kapan saja. Mendengar semua penjelasan itu dari Krai, maka Franz yang merupakan komandan dari polisi militer ini kini akhirnya langsung menjadi sangat terkejut. Sampai di saat yang bersamaan ini, dia pun langsung memutuskan untuk dapat segera bertanya kepada Krai, yaitu apa maksud dari semua ucapannya. Kenapa Krai berkata kepada teman-temannya bahwa mereka akan bertarung melawan pasukan para naga. Padahal menurut Franz, mereka sekarang masih berada di dalam kota terdekat dari ibu kota negara. Alias, mereka masih belum sepenuhnya meninggalkan ibu kota negara ini. Jadi mana mungkin ucapan dari Krai bahwa mereka harus waspada terhadap serangan dari para naga, dan juga mereka sebentar lagi akan bertarung melawan pasukan dari para naga, nantinya akan bisa menjadi kenyataan. Atau dengan kata lain, menurut komandan dari pasukan militer ini, naga tidak akan pernah menyerang menuju ke dalam tempat yang ramai sama seperti kota ini. Jadi sudah jelas, menurutnya, ucapan dari Krai barusan hanyalah sebuah tipuan saja. Di momen inilah, Krai pun dengan sangat santai, dia pun akhirnya langsung menjelaskan kepada Franz bahwa memang benar mereka sekarang masih berada di kota, serta lokasi penginapan dari kita sekarang ditutupi oleh tembok-tembok yang sangat tinggi. Tapi, apakah dirimu sekarang lupa bahwa naga adalah monster tingkat tinggi yang bisa terbang? Jadi tidak peduli setinggi apa tembok dari kota ini, maka naga pun pasti akan tetap bisa menyerang dengan cara terbang melewati tembok besar pembatas kota itu. Lagi pula, baru saja kemarin, Akrodin bertarung melawan monster Crimson Dragon yang mencoba untuk dapat menyerang istana. Yang artinya, jika sudah ada contoh naga yang menyerang kota, jadi jangan heran jika serangan dari naga yang selanjutnya sebentar lagi akan segera datang. Nah, disinilah letak kesalahpahamannya. Karena pada momen itu, Krai pun awalnya hanya berniat untuk bisa menakut-nakuti para kesatria alias para polisi militer dari pihak kerajaan, supaya mereka bisa melakukan penjagaan yang sangat ketat siang dan juga malam. Karena dengan cara seperti itu, maka tugas dari Krai otomatis akan bisa menjadi semakin mudah. Mengingat jika raja sudah dijaga oleh pasukan militer selama 24 jam, maka Krai pun sekarang jadi bisa bersantai dan dia pun bisa memutuskan untuk bisa bermain bersama dengan teman-temannya. Namun sepertinya Krai pun saat ini sudah sempat lupa bahwa Krai memiliki nasib yang sangat sial. Sekaligus, Krai pun juga memiliki kemampuan ajaib untuk bisa menjadikan kata-katanya sebagai sebuah kenyataan. Jadi gara-gara berkata seperti itu, alias gara-gara berkata bahwa naga sebentar lagi akan datang untuk bisa menyerang mereka semua, maka ketika Krai baru saja masuk menuju ke dalam kamarnya bersama dengan kru Sarjan untuk bisa mengecek semua kondisi dari reliknya, tiba-tiba saja suara gemuruh yang sangat besar kini seketika langsung bisa terdengar tepat dari arah lantai yang berbeda. Di mana pada kesempatan itu, para tamu dari penginapan yang sekarang dia tempati kini seketika langsung menjadi kabur sambil berteriak dengan sangat kencang menuju kepada satu sama lain.
yaitu naga sudah menyerang, ayo kita kabur. Mendengar teriakan kencang itu dari semua orang yang ada di dalam lokasi tersebut, maka Krai pun kini seketika langsung menjadi pucat. Karena pada momen tersebut, Krai pun sekarang baru sadar bahwa semua kata-kata buruk dari Krai bisa menjadi kenyataan kapan saja. Jadi gara-gara itu juga lah, naga pun kini seketika langsung menyerang mereka sesuai dengan prediksi dari Krai tepat pada beberapa waktu yang lalu. Wow, menarik banget ya.